adik-adik, selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, kembali lagi nih bersama saya Kak Mada, kemudian Saya Pamong Rina. kemudian ada dua pemain musik kita, yaitu Kak Victor dan juga Kak Nathan. Halo, halo. Halo. Ya. Nah, di pagi yang cerah ini, di hari Minggu pagi, biasanya kita ngapain nih? Ya, kita kalau sebelumnya itu biasanya datang ke gereja, terus naik ke lantai 2 ya. Iya, Biasanya di kita lantai 2. ibadah di sana. Nah, karena hari ini sedang pandemi, masih Dalam masa pandemi ya. ya, jadi kita ibadah di rumah ya adik-adik, tapi harus tetap Tetap semangat semangat. dan juga ceria. Oke. Oke. Nah, untuk itu kita sambut satu lagu ya dari yang berjudul dari Terbit Matahari. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kayaknya udah mulai semangat nih. Ya, Atau mulai masih ada yang semangat. ngantuk ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Kita awali dengan doa ya. Adik-adik bisa duduk kembali. Oke. Kita berdoa. Kita melipat tangan dan menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Selamat pagi ya Bapa, kembali kami menghadap hadirat-mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan melaksanakan ibadah minggu ya Bapa. Kiranya kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam namamu ya Bapa. Haleluya, amin. 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 Untuk selanjutnya Kita tetap nyanyi bernyanyi lagi. lagi Ya. ya. Kita nyanyi satu buah lagu lagi yang berjudul Burung Pipit Tidak Menabur. Oke. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri
masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitabnya ya. Oke. Untuk itu selanjutnya kita akan doa firman terlebih dahulu yang akan Kak Mada pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, ya Bapa, sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh Kak Rina. Kiranya ya Bapa, apa yang nanti ya disampaikan Kak Rina bisa kami dengarkan dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruhnya di dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk sebelum kita membaca firman Tuhan, Kita juga menyanyi dulu ya. ya, kita nyanyi dulu satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, Tolong padaku. firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Salam adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Minta tolong Kak Mada untuk membacakan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomat yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak punya." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menaiknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap." Itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka.
demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Terima kasih Kak Mada untuk pembacaan Alkitabnya. Adik-adik, di gambar pertama ini Petrus berkata kepada temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan, apakah kalian mau ikut?" Dan murid-murid yang lain mau ikut bersama dengan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Ya, setelah mereka tidak bersama-sama lagi dengan Yesus, rupanya Petrus memutuskan untuk kembali ke pekerjaannya sebelumnya, yaitu sebagai nelayan yaitu pencari ikan ya. Adik-adik, untuk gambar yang kedua, inilah persiapan para murid untuk kembali menangkap ikan. Mereka mempersiapkan perahunya dengan baik dan mulai harinya mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam itu mereka belum mendapatkan seekor ikan pun. Demikian juga hari menjelang siang, tak seekor ikan pun mereka tangkap. Pada gambar yang ketiga, rupanya para murid sudah kelelahan karena sepanjang malam sampai siang mereka berada di Danau Tiberias. Para murid tidak melihat dengan jelas ketika Yesus berdiri di tepi pantai. Bahkan ketika Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka baru menyadari bahwa Yesus berada di tepi pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah mana tadi? Ya, sebelah kanan. Di sebelah kanan perahunya. Dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Maka sadarlah mereka bahwa yang berkata di tepi pantai itu adalah Yesus. Pada gambar yang keempat, Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama di tepi pantai dengan ikan hasil tangkapan mereka. Itu tadi adik-adik dari bacaan kita ya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, menurut catatan Injil Yohanes, perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya, yaitu yang kedua di tepi Danau Tiberias. Yesus sengaja menjumpai para murid dimanapun mereka berada untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus benar-benar bangkit dan Yesus tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Dan perjumpaan yang kedua ini telah menimbulkan keyakinan para murid bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dan Yesus benar-benar menang dari kematian. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ada benda-benda yang seringkali ada di sekitar kita dan kita gunakan. Contohnya yaitu sepatu, payung, baju, dan jas hujan. Mungkin adik-adik bisa menyebutkan apa kegunaannya. Minta tolong Mbak Mada, apa tadi sepatu itu gunanya apa ya? Untuk melindungi kaki. Ya, melindungi kaki kita dari kotoran, kemudian dari panas, juga dari batu kerikil atau apa ya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu payung. Payung itu melindungi kita dari panas dan dari juga hujan. Kemudian baju yang sering kita pakai ini bagaimanapun modelnya itu ada fungsinya, yaitu untuk melindungi kita juga dari panas, dingin, kemudian biar kita tidak malu ya, kita juga pakai baju. Iya. Kemudian ada tadi jas hujan. Jas hujan mesti kita tahu semua fungsinya, yaitu melindungi dari air hujan. Melindungi kita dari air hujan. Iya. Ya. Inti dari semuanya tadi, dari 4 benda yang kita sebutkan tadi adalah berfungsi untuk memelihara dan melindungi tubuh manusia agar terhindar dari berbagai penyakit. Ya, itu tadi ya yang sering kita gunakan. Seperti bacaan kita tadi, Tuhan ternyata memelihara para murid
yang baru saja ditinggal Yesus dengan peristiwa yang hebat, yaitu apa tadi Kak Mada? Kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan memelihara para murid, Tuhan juga memelihara hidup kita. Tak henti-hentinya Tuhan memelihara hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali pada malam hari. Mungkin adik-adik bisa sebutkan, yang ada di rumah ya, disebutkan bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita? Gimana Kak Mada? Tuhan memberi kita suatu sukacita. Kemudian Tuhan juga melindungi kita dari sakit penyakit. Ya, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ya, kita selalu diberikan kesehatan. Kita juga selalu diberi pemeliharaan setiap waktu. Kita jauhkan dari mara bahaya. Tadi pemeliharaan Tuhan dari hidup kita. Iya. Dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang sungguh luar biasa, dan apa yang kita berikan pada Tuhan harus selalu kita mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita memuliakan Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita di kayu salib. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Kak Rina. Oke, untuk menanggapi firman Tuhan kali ini, kita akan menyanyikan Dihapuskan Dosaku. Sekaligus kita melakukan persembahan ya, mengumpulkan persembahan yang telah kita sediakan terlebih dahulu tadi. Baik, mari kita pujikan Dihapuskan Dosaku sambil kita mengumpulkan persembahan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Rina. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, lipat tangannya, kita tutup mata, mari satu hati kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih oh Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dan juga untuk firman-Mu di pagi ini ya Bapa, yang mengingatkan kami akan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan pada kami yang sungguh luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami juga telah mempersembahkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami yang sedikit ini ya Bapa, boleh Engkau terima dan boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Berkatilah juga para pengelola persembahan yang telah Engkau tunjuk ya Bapa. Biarlah mereka beroleh hikmat bijaksana di dalam mengelola persembahan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, seluruh KPAR
yang ada di GKJW Ponorogo ya Bapak, baik itu balita, pratama, madya, dan remaja ya Bapak. Terlebih ya Bapak di masa akhir pembelajaran sekolahnya ya Bapak, begitu banyak tugas dan tanggung jawab di dalam mereka bersekolah ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kepandaian, kekuatan, dan juga Engkau berikan roh ketekunan di dalam mereka belajar ya Bapa, dan biarlah mereka boleh meraih cita-cita dan harapan mereka ya Bapa, dan mewujudkannya di dalam hari depannya ya Bapa, yang kesemuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ya Bapa, terkhusus di masa pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan yang prima bagi mereka ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Engkau sertai mereka di dalam pekerjaannya ya Bapa. Dan senantiasa tangan Tuhan memberkati kedua orang tua mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu di Ponorogo ini ya Bapa, gereja GKJW ya Bapa, terkhusus untuk pelayanan ibadah minggu ataupun ibadah KRW ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa, dan juga Engkau memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta dan juga para majelis ya Bapa di dalam pelayanan mereka bergereja ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai, dan juga kepada para jemaat ya Bapa, kiranya Engkau juga senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, yang saat ini masih terjadi pandemi ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa, dan kiranya Engkau juga memberkati ya Bapa bangsa dan negara kami ya Bapa, dengan berkat-Mu yang luar biasa bagi negara ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan satu buah lagu lagi. Kita menyanyi satu buah lagu lagi yang berjudul Jalan Serta Yesus. Ya.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita menerima berkat. Dan kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di pagi ini dalam ibadah pagi ya Bapa. Dan kiranya kasih sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya Sampai adik-adik jumpa ya. minggu depan. Jangan lupa loh ya ibadah minggu depan. Oke, dadah, shalom. Halo.